qaid fikih terhadap hukum ekonomi syariah. Pada pemakalah saya ucapkan terima kasih Fitri Aulia Ismail Rosidin Jihan Ismi Fitriah. Sebelum saya jelasin bagaimana, ini menambahkan saja ya urgensitas qaid fikih dalam hukum ekonomi syariah, yaitu pertanyaan tadi saya sudah share jawabannya di grup WA tentang wan prestasi ya. Wan prestasi itu sendiri adalah salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya, yaitu tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Wan prestasi dalam kitab undang-undang perdana menyebutkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhi oleh suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun tidak nyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, pasal-pasalnya itu dalam KUHP itu 1267 ini kalau belajar masalah pasal-pasal tentang wan prestasi. Secara hukum, akad dalam dua perbankan syariah dilakukan oleh dua pihak atau lebih subjek hukum yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Dalam hal kerugian wan prestasi akibat suatu hal yang luar biasa atau yang berada di luar kemampuan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, misalnya karena suatu keadaan yang memaksa. Atau sebaliknya, jika kerugian terjadi akibat adanya penyelewengan lain, maka kerugian akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. Mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan seterusnya. Secara yuridis harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun hak kewajiban pada pihak tanggung jawab dan wewenang capaian. Jadi tujuan akad baik prestasi dan wan prestasi jika dipandang perlu memuat tata cara penyelesaian di kemudian hari jika terjadi perselisihan. Ya, ini tentang masalah wan prestasi. Kemudian aspek hukum penyelesaian internal bank syariah secara yuridis normatif ya, dalam undang-undang KUHP Perdata 1276 pasalnya ya, debitur yang melakukan prestasi akan dikenakan akibat hukum. Ya, ini dalam masalah wan prestasi. Jadi artinya memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan seterusnya. Setiap perbuatan merugikan orang lain dapat dimintakan ganti rugi. Ini masalah wan prestasi. Itu yang tadi ditanyakan. Tapi pada intinya adalah urgensitas. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh pemakalah mengutip ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya adalah sangat penting, mendesak ya dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah ya, bahwa mempelajari ya qaid fikih itu sangat urgen dalam hukum ekonomi syariah. Jadi begini ya, teman-teman harus diingat ada hal-hal yang usuliyah, ada hal-hal yang furu'iyah. Hal usuliyah ini yang pokok dalam Quran dan Sunnah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi hal-hal furu'iyah, nah bagaimana ketika kita menemukan masalah-masalah dalam ekonomi syariah, maka qaid fikih ini sangat urgen, ya sangat penting. Dari awal ada kaidah-kaidah pokok, ya kaidah-kaidah pokok, misalnya al-umuru bimaqasidiha, al-yakin la yuzalu bisak, al-musyaqqah tajlibu taysir, ad-daru yuzal, al-ada muhakama. Ini kaidah-kaidah pokok yang 5. Kemudian ada kaidah-kaidah pada sugro, apalagi dikaitkan dengan ekonomi syariah, perbankan syariah, ya kemudian asuransi syariah dan sebagainya. Ini sangat penting ya dalam penyelesaian ekonomi syariah. Misalnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya,
Dalam transaksi itu asal mulanya adalah mubah, boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya, at-tahrim. Kemudian yang kedua, al-aslu fil aqdi, ya, pada asalnya yang berkaitan dengan akad itu baik hutang piutang dan seterusnya, tidak boleh saling unsur pemaksaan. Ya, tidak boleh ada unsur pemaksaan, unsur penipuan. Kalau dalam ayat qat'i itu antara diminkum, saling ridho. Jadi banyak sekali kaitan atau sangat urgen sekali qaid fikih ini digunakan dalam transaksi perbankan syariah kah, transaksi ekonomi yang lainnya, dalam hukum ekonomi syariah. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan dalam makalah juga bahwa begitu banyak manfaat dalam hukum ekonomi syariah, manfaat qaid fikih terhadap hukum ekonomi syariah. Misalnya menertibkan, menggabungkan hukum yang bertebaran, mempermudah berbagai macam furu, ya, qaid fikih dalam ekonomi syariah, ya, kemudian mengetahui berbagai macam hukum, ya, kemudian penyelesaian masalah ekonomi syariah. Tapi sayangnya di sini makalah ini ada memasukkan fikih siasah dalam qaid fikih. Jadi artinya tidak relevan dengan makalahnya itu. Di slide yang ke-13 ini mungkin diperbaiki, ya. Ya, karena memang tidak relevan dengan makalahnya tuh di slide yang ke-13. Ya, ini kan judulnya qaid fikih dalam penyelesaian masalah politik pemerintahan modern. Jadi mungkin dihilangkan ini, ya. Tidak usah dimasukkan ke makalah di slide 13. Ini untuk masukan pemakalah. Ya, tapi yang lain-lainnya sudah cukup, ya. Mudah-mudahan menjadi wawasan kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa karena ini pertemuan terakhir, insya Allah setelah ini tidak ada kuliah lagi, jadi tinggal menunggu ujian akhir semester. Saya sudah konsultasi, koordinasi dengan Kaprodi, bahwa ujian kita itu akhir semester untuk mata kuliah qaid fikih ini sekitar pertengahan bulan ini. Tapi tanggalnya nanti saya akan share, kirimkan ke grup WA tanggal berapa ujian akhir semester untuk HES 4 ini. Ya, untuk HES 4A ini nanti akan saya share, ya, tanggal dan waktunya. Tapi untuk soal-soal ujian itu setelah UTS. Jadi ujian akhir semester ini setelah UTS saja soal-soalnya. Ya, silakan nanti dibaca, dipahami. Jadi lebih banyak menitik tekankan kepada analisis. Jadi pemahaman, bukan penghafalan, ya. Karena memang kita kuliahnya online seperti ini, jadi lebih banyak pemahaman, analisis, jawaban-jawaban yang nanti akan saya lihat, ya, teman-teman, ketika ujian akhir semester. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan tambahan atau ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan.